Selamat pagi semuanya, bertemu dengan saya kembali dalam mata kuliah Ilmu Peresepan Pengobatan Tradisional Tiongkok. Untuk kesempatan hari ini kita akan pelajari Sutan Chia, formula pengusir dahak. Sebelum kita lebih jauh membahas untuk formula pengusir dahak ini, kita perlu tahu definisinya terlebih dahulu ya. Dari formula ini adalah ya untuk mengatasi ya dan menghilangkan dahak ya. Dan dalam TCM, dahak ini dibagi dua ya, tan dan yin. Untuk tan adalah dahak yang terlihat ya, dan yin itu dahak yang tidak terlihat ya. Untuk tan sendiri itu dia itu konsistensi atau bentuknya itu dia dahaknya tebal, kemudian dapat melewati meridian dan kolateral dan berefek pada tubuh. Kemudian yin itu dia itu lebih dahaknya itu encer ya, dan biasanya umumnya tertinggal di area permukaan tubuh. Kemudian tan dan yin ini sebenarnya dibentuk oleh akumulasi air dan kelembapan ya. Jadi memang asal-usul dari dahak sendiri adalah dari akumulasi air dan kelembapan yang ada di tubuh kita. Kemudian untuk gangguan tan dan yin ini juga berhubungan dengan organ yang mengontrol air ya di tubuh kita, yaitu ada 3 organ yang berhubungan sangat erat dengan terbentuknya dahak ini, yaitu ada limpa, paru, dan ginjal. Untuk limpa sendiri, seperti yang sudah pernah kita bahas ya, di teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, dia ini kan fungsinya limpa sendiri adalah mentransformasikan air. Kemudian paru itu fungsinya mendistribusikan air, dan ginjal itu mengeliminasi air. Jadi, ketika dia itu tidak menjalankan fungsi normalnya, atau kegagalan fungsi organ itu akan menyebabkan terjadinya akumulasi atau penumpukan air ya dan lembab sehingga terjadilah dahak tersebut. Dan dahak itu dapat mempengaruhi seluruh bagian tubuh ya sebenarnya, karena dia bisa kemana-mana ya. Dan tanda gejala dari gangguan dahak itu biasanya ada batu, mengih, terus juga nafasnya ngos-ngosan ya, tergesa-gesa, kemudian ada pusing, vertigo, mual, muntah, kejang, epilepsi, mania, kemudian berbagai bentuk pengerasan dan pembentukan nodul ya. Dan secara umum penyebab dahak ini ya karena defisiensi limpa ya, defisiensi limpa sehingga ya untuk mengatasi dahak tersebut ya kita harus memperkuat limpa, terus juga mengeringkan yang lembab dan mengatasi dahak itu sendiri. Dahak karena terkait api internal, mengeringkan cairan tubuh dan berubah menjadi dahak. Prinsipnya yaitu membersihkan api internalnya tadi dan menghilangkan dahaknya. Kemudian dahak karena defisiensi panas di paru itu yang mengkonsumsi cairan tubuh dan berubah jadi dahak, berarti prinsip terapinya adalah melembabkan paru dan menghilangkan dahaknya. Kemudian dahak karena dinginnya paru atau defisiensi dan dinginnya limpa dan ginjal, berarti prinsip terapinya adalah menghangatkan yangnya dan menghilangkan dahaknya. Kemudian kalau dahak karena invasi patogen luar, berarti aliran Ciparu ya, terkait dengan aliran Ciparu kita harus melakukan ventilasi paru dan menghilangkan dahaknya. Jadi memang dahak itu penyebabnya bisa macam-macam ya, bisa karena defisiensi limpanya atau gangguan api internal di tubuh kita, kemudian defisiensi panas di paru, bisa juga karena paru yang dingin ya atau defisiensi dan dingin di limpa dan ginjalnya. Kemudian juga bisa karena invasi patogen dari luar.
Gangguan dahak ini, dikaitkan dengan berbagai komplikasi ya, karena paru itu kan tempat menyimpan dahak ya, dan sering terkena gangguan dahak itu. Maka ya kita perlu tambahkan herbal untuk menghilangkan dahak di paru-paru, karena, paru-paru ini sangat sensitif terhadap dahak ya, karena dia tempat menyimpan dahak. Terus juga angin liver itu dapat menyebabkan dahak yang menyebar ke bagian atas tubuh ya, sehingga kalau prinsip terapinya ya harus tambahkan herbal yang bisa menenangkan angin dan menghilangkan dahaknya. Kemudian bila ada stagnasi dahak, yang akan berefek pada sirkulasi qi, begitu juga obstruksi sirkulasi qi, itu juga bisa mengakibatkan stagnasi dahak. Maka perlu ditambahkan dengan herba peregulasi qi juga. Dan untuk stagnasi dahak di meridian dan kolateral itu bisa menyebabkan pengerasan atau nodul ya. Jadi bisa ditambahkan dengan herba pembuka meridian dan kolateral, melembutkan yang keras dan menghilangkan stagnasinya. Ini gambaran umum dahak ya. Jadi dari, patogenesis dari dahak sendiri bisa tadi ya, karena defisiensi api dan pola, eee, api yang disebabkan karena emosi ya, itu semua bisa menghasilkan, cairan ya, dan berhubungan dengan, akumulasi dahak tadi ya. Eee jadi dengan adanya defisiensi api dan pola pola api tadi, sindrom yang terkait dengan pola api, kalau dia, kekurangan panas akan, mempengaruhi tentunya cairan tubuh ya. Jadi kalau terjadi akumulasi cairan di tubuh kita, ya akan berefek pada terbentuknya dahak. Kemudian kelemahan dari organ limpa dan lambung ya, seperti yang kita tahu dia kan limpa lambung fungsinya untuk mentransformasikan ya, makanan dan juga cairan juga, sehingga kegagalan transportasi dan, transformasinya itu bisa menyebabkan akumulasi cairan sehingga menjadi dahak juga. Kemudian juga, makan yang minuman juga berlebihan ya, itu juga berakumulasi, menghasilkan dahak juga. Kemudian defisiensi dari yin, di ginjal, edema, seperti yang kita tahu kalau ginjal kan fungsinya tadi mengeliminasi cairan. Kalau dia defisien, berarti kan, cairan yang harusnya dikeluarkan tidak dapat bisa dikeluarkan, sehingga terjadi, akumulasi cairan juga yang menghasilkan darah dan biasanya, ini terkait, penyakit yang sudah lama ya. Kemudian juga dari patogen luar tadi ya, ke yang menyerang paru ya, dan limpa itu bisa menyembuhkan, ini ya, penumpukan cairan sehingga juga bisa menghasilkan dahak ya. Dan, perlu kalian tahu, di sini juga dijelaskan bahwa, dahak itu sendiri itu punya pola, apa itu, yang diserang itu juga bisa beda-beda dan akhirnya menimbulkan, efek yang beda-beda ya. Contohnya di sini stagnasi dahak ya, yang di paru, seperti kita tahu fungsinya paru sendiri adalah, fungsinya itu dia menyebarkan dan turun ya, sehingga kalau fungsinya itu terganggu akan mengakibatkan batuk, terus terengah-engah nafasnya, sesak di dada ya, dan biasanya sakit tenggorokan juga. Terus juga kalau stagnasi dahaknya itu terjadi di lambung, itu biasanya akan pengaruhi, ini ya, fungsi menurun dari lambungnya ya. Sehingga kalau dia fungsinya terganggu akan ada, gejalanya itu ada massa di abdominal,
anoreksia, dan muntah ya, mual muntah ya. Kemudian kalau dahak itu menyumbat bagian internal, itu biasanya dia akan naik ya, menyerang yang bersih ya, yang itu kan posisinya cenderung di atas ya, jadi akan menyebabkan, ini pusing dan vertigo. Kemudian kalau, dahak itu menyerang lubang-lubang penting di tubuh kita ya, di sini terkait, lubangnya itu yang ada di jantung, itu akan bisa mengganggu kesadaran kita. Jadi bisa menyebabkan koma, terus juga, perilaku yang tidak terkontrol ya. Kemudian kalau dahak itu juga menyumbat di meridian, terus juga, menyumbat pergerakan darah, itu akan menyerang anggota gerak ya, terus juga hemiplegia juga ya. Dan kalau itu menyerang dahaknya juga menyumbat di, jaringan subkutan, itu akan menghasilkan nodul atau massa ya. Ini penampakannya. Kemudian kalau dia terjadi obstruksi dahak di faringnya akan menyebabkan, perasaan tersumbat di tenggorokannya ya. Dan kalau ada akumulasi dahak di leher, bisa menyebabkan skrovula, goiter, maupun tumor. Kalau dahaknya itu ada di, payudara, bisa menyebabkan nodul di payudara. Kemudian kalau obstruksinya di anggota gerak, menyebabkan tadi nodul ya di subkutan. Dan, dahak itu penampakannya itu untuk lidahnya sendiri dia akan berminyak ya dan nadinya itu licin. Ya, ya menjadi apa itu ya, karakteristik khususnya ya dari dahak sendiri. Oke lanjut, untuk formula pengusir darah dahak sendiri ini ada dibagi jadi 5 subkategori ya, yaitu pertama mengeringkan lembab dan menghilangkan dahak, membersihkan panas dan menghilangkan dahak, melembabkan yang kering dan menghilangkan dahak, formula hangat yang menghilangkan dahak, serta formula pengusir angin dan menghilangkan dahak. Nanti kita akan bahas satu persatu dari formula yang dijelaskan di sini. Yang pertama yang mengeringkan lembab, yaitu, ini diindikasikan untuk sindrom dahak dan lembab ya. Jadi dahak dan ada lembabnya. Tanda gejalanya itu dia batuk dengan sputum yang banyak, kemudian mudah dikeluarkan, perasaan distensi dengan sensasi penuh di dada dan epigastrium, mual, muntah, lesu, lapisan lidahnya putih, berminyak, licin dan nadinya baik, sedang, senar atau licin ya. Herbaya yang bisa dipakai berarti prinsipnya adalah mengeringkan lembab dan menghilangkan dahaknya. Itu pakai Pansia dan Tiannansing. Dan juga bisa memperkuat limpa dan meregulasi Qi-nya dengan Cenpi dan Paichu. Formula yang direkomendasikan untuk golongan ini adalah Erchengtang dan Wentang. Lanjut yang kedua adalah membersihkan panas dan menghilangkan dahak. Berarti itu untuk sindrom dahak panas. Tanda gejalanya adalah batuk, nyeri dada, pusing, sputumnya kental, kuning, dan sulit dikeluarkan. Badan lidah atau bagian tengah lidahnya itu merah dengan licin. Lapisan lidahnya kuning, licin, dan nadinya cepat. Herba yang direkomendasikan yaitu prinsipnya membersihkan panasnya dan mengatasi dahaknya dengan Goulo, Tanansing, formulanya Xing Shi Hua Tanwan, Xiao Xia Xiong Tang ya. Dan pada kasus sindrom dahak panas yang parah itu dan sampai terjadi sumbatan lubang sensori ya, sehingga menyebabkan tidak sadar, kejang dan epilepsi serta konvulsi bisa menggunakan formula Ankon Liu Huang Wan dan Chi Sui ya, formula pembuka lubang ya yang sudah pernah kita bahas dulu ya. Kemudian melembabkan yang kering dan menghilangkan dahaknya. Formulanya berarti untuk sindrom dahak kering. Tanda gejalanya adalah sputumnya kental, lengket, tidak mudah dikeluarkan, perasaan masih ada sisa dahak di dada setelah ekspektorasi dan
dia itu kering ya, sifatnya sakit tenggorokan dan suaranya serak. Herba untuk, mengatasinya berarti prinsipnya adalah untuk melembabkan yang kering dan menghilangkan dahaknya dengan cuan Peimu, Cepeimu, dan Guaulo ya, formulanya Peimu Gualousan. Kemudian untuk formula hangat yang menghilangkan dahak, yaitu untuk sindrom dahak dingin, tanda gejalanya berarti batuk dengan dahak putih, encer, licin, dan lapisan lidahnya putih. Untuk herba yang dipakai prinsipnya untuk menghangatkan dan menghilangkan dahaknya ya, dengan sisin dan gancang. Formulanya sanci yang sitang, liawan, wu wei yang sintang ya. Kemudian formula pengusir angin dan menghilangkan dahak, ini untuk formula untuk sindromnya dahak angin. Tanda gejalanya dia sakit kepala, pusing, vertigo, kejang, epilepsi, dan hilang kesadaran. Herba yang, dipakai itu prinsipnya untuk memadamkan angin, di livernya ya, dengan, Pansia, Paichu, Tianma, dan Tan Xianhuan. Untuk dahak angin yang karena eksternal adalah suatu kondisi di mana patogen angin itu menyerang paru ya dan merusak fungsi turun dan menyebarnya sehingga terjadilah dahak keruh. Dengan gejalanya keenggangan terhadap angin, demam, batuk, dan sekutumnya banyak. Untuk prinsip pengobatannya di sini adalah menghilangkan angin eksterior dan menghilangkan dahak interiornya dengan Cisausan ya, formula pembebas eksterior. Jadi memang, untuk angin sendiri, itu memang di dalam TCM dibagi 2 ya, angin internal dan eksternal. Kalau angin internal itu cenderung penyebabnya karena angin dari liver sih, kalau yang eksternal adalah karena patogen dari luar ya, biasanya karena perubahan musim ya. Ya itu perlu yang kalian cermati ya, di sini dia anginnya dahak campur angin internal apa yang eksternal, karena tentunya kalau, anginnya internal, formulanya berbeda ya dengan yang angin eksternal ya. Selanjutnya untuk kontraindikasi dan yang menjadi perhatian dari formula pengusir dahak ini, formula penghilang dahak ini seharusnya digunakan dengan hati-hati ya, dan pada pasien dengan hemoptisis ya. Kemudian, banyak herba sifatnya itu sangat mengeringkan dan mendorong banyaknya batuk serta perdarahan. Jadi memang harus, kita berhati-hati pada pasien yang, dia itu batuk berdarah atau muntah darah ya. Dan formula pengiriman darah ini efeknya, pergerakannya yang kuat, terus juga menyebar dan harus digunakan sesuai kebutuhan ya, dan dihentikan ketika efek yang diinginkannya itu tercapai. Kemudian untuk, aplikasi modernnya atau penyakit di kedokteran baratnya ya terkait dahak ini, karena ada istilah dahak itu ibu dari berbagai penyakit ya. Jadi dia itu bisa menyerang sistem pernafasan, pencernaan, maupun yang lainnya ya. Jadi, untuk penyakit secara kedokteran baratnya juga termasuk banyak ya. Contohnya di sini untuk gangguan pernafasan itu bisa, dalam kedokteran barat itu diagnosisnya bronkitis akut, bronkitis kronik, pneumonia, atau tuberkulosis, pleuritis eksudatif, asma bronkial, batuk, dan silikosis. Untuk terkait gangguan pencernaan bisa, ini ya, pada penyakit gastritis, nyeri gastritis, gastritis erosif, gastritis reflux, kemudian, kejang dan epilepsi, stroke, dan sindrom Meniere. Sindrom Meniere ini, kalau dari ini istilahnya dia, gangguan di telinga ya, yang biasanya bisa menyebabkan vertigo, terus juga pusing, tinnitus, seperti itu ya. Untuk, ini kita langsung masuk ya contoh, formula yang akan kita bahas hari ini, untuk, yang mengeringkan lembab itu ada ercetang dan wentang.
Tan, membersihkan panas ada Xing Si Hua Tan Wan, sama Xiao Xia Xiao Tang. Melembabkan yang kering ada Pei Mu Gou Lusan, formula hangat penghilang dahak dari Gan Wu Wei Jiang Xian Tang, dan yang terakhir untuk mengusir angin ada Pan Xia Pai Chu Tian Ma Tang ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah yang mengeringkan lembab ya, ada recetang. Sumbernya dari buku Taiping Hui Min Heiji Ju Fang ya. Untuk, komposisinya itu dia ada Panxia, Fuling, Juhong, dan Jiganzhou. Untuk, preparasinya tambahkan 7 irisan secang dah dan satu buah mei ke dalam ramuan, kemudian tambahkan herba yang lain ke dalam ramuan tersebut dan ramuan diminum dalam keadaan hangat. Untuk indikasi formula ini sendiri, dia untuk mengatasi sindrom pola dahak lembab ya, dengan tanda gejalanya tadi batuk dengan, dahak banyak, warnanya putih, mudah dikeluarkan, mual dan muntah, dadanya sesak, lelah, perasaan berat di tubuh, dan anggota gerak, vertigo, palpitasi, lapisan lidahnya putih mengkilap, putih berminyak, nadinya licin. Untuk analisis patogenesisnya sendiri, ini penyebabnya, ketika limpa itu diserang patogen ya, menyebabkan, limpanya itu, terjadi kegagalan fungsi ya untuk transportasi dan transformasi makanan dan cairan, sehingga terjadilah akumulasi dahak dan lembab tadi ya. Kemudian lembab, dan dahaknya tadi akumulasinya bisa menuju ke paru-paru ya, sehingga menyumbat dan, terjadi kegagalan fungsi menyebar dan turun dari paru itu sendiri. Sehingga tadi menghasilkan efek tadi batuk-batuk ya. Kemudian kalau akumulasi dahaknya itu terjadi di lambung, maka menyebabkan tadi mual muntah, kemudian kalau akumulasinya dahak di dada dan diafragma akan, menyumbat pergerakan Qi normalnya sehingga, perutnya tersumbat dan biasanya terasa kembung ya. Bila bersarang di otot, maka badan dan anggota gerak terasa berat. Kemudian lembab dan dahak itu juga menyumbat yang bersih ya, sehingga menyebabkan vertigo. Kemudian, karena dia juga menyerang jantung, ada palpitasinya juga, dan lembab dahak, itu dicirikan dengan lidahnya putih, mengkilap atau putih berminyak dan nadinya licin. Untuk, analisis formanya sendiri di sini bisa kita lihat sebagai rajanya ada Panxia, fungsinya adalah mengeringkan yang lembab dan juga menghilangkan dahaknya, mengharmoniskan lambung, terus juga dia membuat Qi-nya itu, turun ya, dan mengurangi muntahnya ya. Terus ada deputinya ada Juhong. Juhong di sini adalah mengeringkan lembab, mengatasi dahak, dan juga, memperbaiki qi-nya ya, dan juga, mengatasi stagnasinya. Keduanya antara Panxia dan Juhong ini, ya mendorong, proses pengeringan lembabnya ya dan mengatasi dahaknya. Karena kan memang pada formula ini kan dia prinsipnya adalah, menghilangkan lembab ya dan dahaknya, karena kan sindromnya karena, akumulasi dahak lembab. Kemudian, sebagai asistennya ada Fuling, Zhejiang, sama Wu Mei. Fuling sendiri dia fungsinya adalah memperkuat limpa ya dan mengeringkan lembab. Bila dikombinasi dengan Cuhong, itu, dia itu mencegah limpa produksi dahak. Kemudian secang sendiri dia fungsinya untuk menurunkan toksisitas dari pansianya, bila dikombinasikan dengan pansia akan perbaiki, kemampuan untuk menghilangkan dahaknya ya, juga membuat Qi-nya turun, mengharmoniskan lambung, dan juga mencegah mualnya tadi, muntahnya tadi. Wumei-nya sebagai astringan dari Ciparu menetralkan, eee, rasa
acitnya ya, tajamnya dari Pansia dan Juhongnya ya, sehingga mencegah, eee, kerusakan cengkeh ya, dan juga akumulasi dahak ya, juga sebelum menghilangkan dahaknya dan juga di sini fungsinya juga menghilangkan dahak. Kemudian gancaunya di sini sebagai asisten dan utusan, fungsinya memperkuat limpa, mengharmoniskan bagian tengah, dan mengharmoniskan seluruh komponen yang ada di formula tersebut. Untuk gambaran herbalnya bisa dilihat ya di sebelah kanan itu. Kemudian aksi formulanya sendiri diri untuk ercetang ini mengeringkan lembab dan menghilangkan dahak, memperbaiki qi dan mengharmoniskan bagian tengahnya. Oke, lanjut, untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini ya, kalian bisa baca untuk kasus batuk dengan dahak banyak ya yang disebabkan oleh, patogen dingin ya yang menyerang paru, berarti prinsipnya adalah menyebarkan, parunya ya, fungsi paru untuk menyebar, terus juga menghilangkan patogen dingin dan mengatasi dahaknya dengan menambahkan mahwang dan xingren. Terus juga kalau ada masalah kurang nafsu makan ya, terus mual muntah yang disebabkan oleh dahak, retensi dahak lembab ya di Jawa Tengah itu dengan menghangatkan bagian tengah dan mengatasi dahaknya. Bisa ditambahkan ganceng dan saran. Dan contoh-contoh lain bisa dilihat di tabel ini ya. Kemudian untuk aplikasi modernnya berarti ini untuk kasus bronkitis kronis, gastritis akut atau kronik, sindrom Meniere tadi, dan psikogerik nervosa. Untuk kontraindikasinya sendiri dari formula ini, karena formulanya bersifat kering, hati-hati pada pasien dengan dahak kering dan dilarang untuk pasien yang ada darah di ludahnya dan penderita lapar haus ya, seperti penderita diabetes mellitus di sini. Kemudian defisiensi yin dan defisiensi darah. Lanjut kita masuk ke masih subkategori pertama, formula kedua ya, yaitu Wentang Tan. Isinya ada Panxia, Juru, Zese, Zhengpi, Jiganzhou, Fuling, Zhejiang, dan Dachau. Untuk preparasinya di sini dalam bentuk dekokta ya, dan baik diminum dalam keadaan hangat. Untuk indikasi formula ini, dia itu karena ada pengekangan ya di kantong empedu dengan dahaknya itu seperti diaduk-aduk ya, dahak keruh ya, dan tanda gejalanya itu biasanya orangnya jadi mudah ketakutan, terus mudah kesal, insomnia, banyak bermimpi, mual, muntah, cegukan, epilepsi, dan lapisan lidahnya putih dan berminyak ya. Ini dada lembab, nadinya senar dan licin ya. Kemudian analisis patogenesisnya, pasien yang memiliki ketidakcukupan qi di kandung empedu itu akan menghasilkan rasa orangnya ketakutan ya. Kemudian depresi secara emosional itu menyebabkan qi liver dan kantung empedunya tidak dapat mengalir dengan bebas. Padahal kita tahu sendiri bahwa liver itu suka yang kebebasan ya, jadi dia tidak suka dikekang. Sehingga kalau terjadi pengekangan akan terjadi stagnasi qi. Sehingga kemudian terjadilah tadi ya, gangguan emosi ya, kekesalan, terus juga mudah mimpi buruk di malam hari, palpitasi dan akumulasi cairan hingga juga terjadi dahak. Dahak keruh itu juga mengganggu bagian interior, khususnya lambung ya, sehingga tadi gejalanya juga ada mual, muntah, air liur, atau dahak, dan dia cekukan. Dahak menutup lubang vita menyebabkan tadi vertigo, palpitasi, bahkan epilepsi. Untuk aksi formulanya sendiri, dia mengembalikan qi, menghilangkan dahak, mengharmoniskan lambung, dan mendorong sekresi pada kandung empedunya.
Ini untuk analisis formulanya sebagai rajanya ada Pansia ya, fungsinya untuk mengeringkan lembab dan mengatasi dahak, mengharmoniskan lambung ya, dan mengatasi muntahnya. Deputinya ada Curu, Cenpi, Cese. Curunya di sini membersihkan panas, juga mengatasi dahak, mengeliminasi terengah-engah dan ini ya mualnya ya. Mual muntahnya, untuk Pansia dan Curu ini dia itu sifatnya, hangat ya, satunya hangat, satunya dingin. Jadi, dia itu baik untuk mengatasi dahak dan mengharmoniskan lambungnya. Sebagai deputinya ada Canpi, fungsinya untuk, memperbaiki qi ya dan mengatasi stagnasi, mengeringkan lembab dan, mengatasi dahaknya. Cesenya untuk, membuat qi-nya itu turun ke bawah dan mengatasi stagnasi makanan ya. Untuk Canpi dan Cesenya ini fungsinya untuk meregulasi qi ya dan mengatasi dahaknya. Kemudian, untuk asistennya ada Fuling, Sencang, dan Tachou. Pulingnya itu memperkuat limpa, terus juga mengatasi dahaknya ya, lembabnya dan juga, menghentikan sumber dahaknya. Secang dan Tachounya mengharmoniskan limpa dan lambung, secangnya itu untuk, menghindari toksisitas dari pansianya ya. Kemudian sebagai utusannya ada Gancho, mengharmoniskan bagian tengah dan mengharmoniskan semua komponen yang ada di formulanya itu. Untuk, herbanya bisa dilihat ya di sini ya gambarnya, supaya kalian familiar ya dengan, pansia itu bentuknya seperti apa, terus cempi seperti apa ya. Oke, lanjut untuk modifikasinya bisa dilihat di sini ya, untuk, eee, nafas yang terengah-engah disebabkan patogen panas ya yang mengganggu jantung, berarti kita harus tambahkan prinsipnya adalah yang membersihkan panas ya dan mengatasi terengah-engahnya dengan menambahkan Wanglian, Sance, dan Maitong ya. Untuk mulut yang kering dan lidah yang kering itu kita, prinsipnya melembabkan yang kering ya dan mendorong, produksi cairan dengan membuang pansia dan menambahkan Maitong dan Tianhuafen ya. Dan untuk yang lainnya kalian bisa lihat ya di tabel ini ya. Kemudian untuk aplikasi modernnya, gastritis akut, atau kronis, psikoneurosis, sindrom Menere, sindrom menopause, epilepsi, bronkitis akut atau kronik, dan yang jadi perhatian dan kontraindikasi formula ini kan, untuk ketidakharmonisan kandung empedu dan lambung ya, serta ada dahak keruh, dahak panas yang mengganggu. Jika dahak panasnya itu terlalu kuat, formula ini kurang kuat ya, sehingga perlu ditambahkan obat yang lain ya. Oke, lanjut. Jadi kita sudah masuk sub kategori yang kedua, yaitu, formula yang bersihkan panas. Ada Xingxi Huatanwan, itu komposisinya ada Guo, Luoren, Zhi, Zhenbi, Fuling, Huangjin, Tan, Nan, Xing, Xing, Ren, Qi, Pan, Xia. Untuk preparasinya haluskan obat menjadi bubuk dan campur dengan giansinya 100 gram dijadikan pil ya. Ambil 9 gram untuk 2 kali, minum per hari. Kurangi dosis untuk anak-anak dan bila dibuat dalam bentuk dekokta dengan melihat rasio perbandingan ya dari formula ini ya. Kemudian indikasi formulanya untuk ini untuk dahak panas ya, dengan tanda gejalanya batuk, terengah-engah, dahaknya lengket, kuning, sputum, sumbatan di dada dan diafragma, dyspnea, mual muntah, gelisah, agitasi pada kasus berat, lidahnya merah dengan lapisan berminyak kuning, nadinya licin dan cepat. Analisis patogenesisnya, ini disebabkan stagnasi qi ya, yang disebabkan obstruksi dahak, terjadi pengekangan qi ya, yang bertransformasi jadi api, berikatan dengan dahak dan panas di paru menyebabkan batuk, terengah-engah, dahaknya lengket, kuning, sesak di dada, dyspnea, mual, muntah di kasus yang parah. Untuk dahak panas itu yang mengganggu jantung dan pikiran menyebabkan gelisah, mudah marah, dan agitasi ya. Untuk lapisan kuning kan memang pertanda dari
panas ya, dan berminyaknya itu dari dahaknya atau lembabnya. Nadi licin itu juga dari, mmm, karena akumulasi lembab, dan cepatnya biasanya karena ada panasnya ya. Kemudian aksi formulanya sendiri membersihkan panas, mengatasi dahak, meregulasi qi, dan menghentikan batuknya. Untuk analisis formulanya di sini ada rajanya itu ada Tan-Nansing sama Gouloren ya. Tan-Nansing ini membersihkan panas dan mengatasi dahak. Goulorennya untuk membersihkan panas juga mengatasi dahak dan juga membuat dahak panasnya itu, turun ya. Kemudian sebagai deputinya ada Pansia dan Huang Qin. Pansianya itu mengatasi dahak dan mengatasi massa ya. Huang Qinnya membersihkan panas dan mengalirkan apinya. Keduanya ini membantu, mengontrol ya, yang lainnya. Sebagai asistennya ada Xing Ren Chen Peiche Fuling. Si Xing Rennya untuk menurunkan dan juga melancarkan Ciparu ya, kemudian Cenpinya meregulasi C, juga mengatasi dahak ya, dan juga melindungi bagian tengah ya, limpa dan lambungnya. Jasanya untuk mengatasi stagnasi C, mengatasi dahak, dan juga melembutkan dadanya ya, menenangkan dadanya. Pulingnya memperkuat limpa dan juga menghilangkan lembab ya untuk mencegah produksi dahak ya. Karena kita tahu di limpa itu penghasil dari lembab yang menghasilkan dahak. Kemudian sebagai utusannya ada Qingqi untuk fungsinya mendorong eliminasi dahak dan mengontrol toksisitas dari pansia. Untuk herbanya bisa dilihat di bagian kanan ini ya. Oke, lanjut. Untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini. Untuk demam ya dan haus yang disebabkan karena panas, paru yang berlebihan, berarti kita harus membersihkan panas dan mengalirkan apinya dengan menambahkan sekor dan cemu. Untuk dahak yang banyak dan dyspnea, berarti kita harus, perbaiki fungsi ciparunya ya, yang untuk menyebar ya, dan membersihkan dahak, panasnya dengan menambahkan Yu Xingqiao dan Sang Sangpaipi. Untuk konstipasi yang disebabkan, panas yang, terperangkap ya, berarti kita harus membersihkan panas dan juga mendorong untuk, buang air besarnya ya dengan, formula pencahar biasanya Tahuang dan Mangxiao. Untuk aplikasi modernnya, biasanya pada kasus pneumonia, bronkitis akut, serangan akut dari bronkitis kronik. Yang menjadi perhatian dan kontraindikasi, formula tidak boleh diresepkan pada pasien dengan batuk kering yang disebabkan defisiensi yin dan dahak dingin karena dapat menyebabkan defisiensi limpa dikarenakan rasa pahit dan mengeringkannya. Kita lanjutkan kembali. Untuk, masih membersihkan panas ada Xiao Tang. Dia isinya, ada 3 ya, Huanglian, Pangsha, sama Guoblo. Preparasinya rebus Goulonya dengan, air terlebih dahulu, tambahkan herba lainnya, kemudian diminum paling baik ketika hangat. Untuk indikasi formulanya, dia adalah sindrom dahak panas ya, dengan tanda gejalanya rasa tertekan di dada dan perut, nyeri jantung, distensi dada, batuk dengan sputum lengket, kental, dan kuning, lidahnya merah dengan lapisan lidah kuning, berminyak, nadinya licin cepat. Untuk analisisnya, kesalahan penggunaan obat pencahar ya, untuk penyakit dingin luar itu menyebabkan invasi patogen panas ya, yang berikatan dengan dahak keruh, menyumbat epigastrium dan, terjadi pengikatan, dada ringan. Kemudian sumbatan dahak panas di epigastrium dan ataupun diafragma dan sumbatan J menyebabkan rasa tertekan di dada dan perut ya. Dan akumulasi dahak di paru itu membuat batuk dengan sputumnya lengket, kental, dan kuning. Lidah merah dengan lapisan lidah kuning, berminyak, nadi licin cepat merupakan tanda dari akumulasi dahak dan panas. Untuk aksi formulanya sendiri berarti prinsipnya membersihkan panasnya, menghilangkan dahak, merelaksasikan dadanya, dan menghilangkan massa. Untuk sebagai rajanya ada Goulo.
yang fungsinya membersihkan panas, juga membersihkan dahaknya, juga menghilangkan ini ya, apa itu, perasaan tertekan di dadanya ya, dan juga masa. Ini sangat digunakan untuk dalam bentuk ramuan untuk membuka obstruksi sumbatan yang terjadi di dada dan diafragma. Kemudian sebagai di putihnya ada Huanglian, yang fungsinya dia itu eh, mengeliminasi panas ya dan perasaan penuh ya, serta mendorong fungsi gualo untuk membersihkan panas, juga eh, me, eh, apa ya namanya, mengatasi apinya juga ya, dan juga menghilangkan massa di epigastriknya. Pansianya sebagai asisten mengatasi dahak dan juga menghilangkan massa ya. Untuk rasa pahit Huanglian ya dan tajam dari Pangsia sering digunakan bersama-sama ya untuk mengobati dahak panas. Kemudian Pangsia dan Guolo itu digunakan bersama untuk membersihkan panas ya dan mengatasi dahak, menghilangkan massa dan mengeliminasi perasaan penuh tadi ya. Dan sebelah kanan ini adalah gambaran herba yang dipakai ya. Guolo, Pangsia, dan Huanglian. Oke, untuk modifikasinya bisa dilihat di sini. Untuk jantung dan dadanya itu ada rasa tertekan yang disebabkan pengekangan dan stagnasi dahak dan qi, berarti kita harus meregulasi qi-nya ya, mendorong sirkulasi dan mengatasi nyerinya dengan menambahkan caihu, jigeng, yuicin, dan qisao. Untuk dahak yang kuning, terus juga lengket dan sulit dikeluarkan, berarti kita harus membersihkan, juga melembabkan paru dan menghilangkan dahaknya dengan membuang pansia dan menambahkan tanan singren dan teimu. Untuk penekanan dada dyspnea yang disebabkan oleh akumulasi dahak panas di parunya, berarti kita harus mengembalikan fungsi parunya lagi untuk menyebar dan juga menghilangkan panas parunya ya dengan menambahkan tingliji sama singren. Untuk aplikasi modernnya biasanya pada kasus gastritis akut, kolestitis, hepatitis, penyakit jantung koroner, penyakit jantung pulmonar, bronkitis akut, pleuritis, pleura adesif. Yang menjadi perhatian dan kontraindikasi penggunaan formula ini berhubungan biasanya terkait mencet dan diare ya, karena dan sifatnya ini dingin dan melubrikasi, sehingga tidak direkomendasikan dengan pada pasien dengan defisiensi limpa lambung dan dingin ya. Lanjut, yang kategori selanjutnya yaitu melembabkan yang kering, ada formula Peimu Gualousan yang isinya ada Peimu, Gualou, Fuling, Juhong, Tianhuafen, dan Jigeng. Preparasinya rebus dengan air memakai cara biasa. Kemudian aksi formulanya biasanya untuk batuk yang disebabkan dahak kering. Tanda gejalanya batuk, dahaknya sulit dikeluarkan, sakit tenggorokan, lapisan lidahnya putih dan kering. Analisisnya, panas kering itu akan merusak paru dan mengkonsumsi yin dan cairan. Panas kering bakar cairan paru dan dahak kering, terjadi dahak kering sehingga menyumbat si paru dan efeknya batuk ya. Kemudian kering itu merusak cairan tubuh sehingga batuk dengan dahak yang sulit dikeluarkan, kering, sakit tenggorokan. Lapisan lidah putih kering menunjukkan kalau dia itu terkena dahak kering ya. Aksi formulanya berarti melembabkan paru-paru, membersihkan panasnya, memperbaiki qi, dan menghilangkan dahaknya. Kemudian untuk analisis formulanya sendiri, sebagai rajanya di sini ada Paimu ya dan Guaulo. Paimu itu untuk melembabkan paru dan membersihkan panas, menghilangkan dahaknya ya, dan mengobati batuknya. Guaulo-nya membersihkan paru, panas paru, melembabkan paru, juga membuka pengikatan ya, dan membersihkan dahak juga.
Keduanya ini digunakan bersama-sama untuk melembabkan paru, membersihkan panas, dan mengatasi dahaknya. Sebagai deputi ada Ten Huafen, membersihkan panas paru, mendorong produksi cairan, dan melembabkan yang kering, serta membersihkan panas dan mengatasi dahaknya. Uh, di sini Tianwen untuk mendorong fungsi dari rajanya ya, Pemu dan Goblonya. Asistennya ada Chuhong dan Fuling. Chuhong itu meregulasi qi dan mengatasi dahak. Fulingnya untuk memperkuat limpa ya dan mengeringkan lembab. Keduanya digunakan bersama untuk menghentikan ya produksi dahak, mendorong fungsi limpanya kembali ke fungsi normalnya ya, dan melembabkan paru yang kering. Sebagai utusannya ada Qigeng yang fungsinya mengembalikan fungsi paru untuk menyebar ya dan mengatasi dahaknya. Terus juga dia itu fungsinya di meridian tying paru ya, tying paru. Jadi langsung bekerja di organ targetnya ya. Untuk herbanya bisa dilihat ya di sebelah kanan ini ya, gambaran herba yang dipakai ya. Oke, lanjut. Untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini. Untuk pengekangan karena angin eksternal ya, terus juga rasa gatal di tenggorokan, batuk, dan takut dengan angin, itu berarti prinsipnya kita harus mengembalikan fungsi menyebar paru ya, dan menghilangkan patogennya dengan menambahkan sangye, singgrancai, cantui, dan new pangji. Untuk apa itu panas kering yang ekses yang dari yang menyebabkan tenggorokannya kering dan nyeri saat dia buang air besar ya, berarti kita harus mengeringkan mengatasi kekeringannya ya dan melembabkan parunya dengan menambahkan Maitong, Swanson, sama Seng Si Sekao ya. Untuk gangguan suara ya dan juga dahak ya, dahaknya ada darahnya yang disebabkan dahak kering yang merusak kolateralnya, berarti kita harus menutrisiin dan membersihkan parunya ya, untuk membersihkan paru, mengatasi dahak, dan menghentikan perdarahannya tadi dengan membuang cuhuangnya dan menambahkan nansansen sama ece dan paice. Aplikasi modernnya untuk kasus tuberkulosis pulmonar dan pneumonia. Untuk yang menjadi perhatian ini salah ketik ya. Formula ini tidak diindikasikan untuk batuk yang disebabkan karena defisiensi yin paru ginjal dan defisiensi api yang menyala. Kemudian masuk ke subkategori selanjutnya yaitu formula hangat untuk penghilang dahak ada Ying, Ganbu, Wei, Jiang, Xintang. Dengan komposisinya ada Fuling, Ganzhou, Gancang, Sisin, Wu, Wei, Ji. Preparasinya direbus dalam air, diminum ketika hangat. Indikasinya untuk batuk yang disebabkan pola retensi cairan dingin ya, ditandai batuk dengan banyak sputum tipis putih, kecenderungan untuk meludah air liur dan ada sesak, dadanya sesak, lapisan lidahnya putih, mengkilap, nadinya senar licin. Kemudian analisisnya defisiensi yang limpa menyebabkan dingin internal ya dan retensi cairan, sehingga defisiensi yang itu membuat terjadinya kegagalan ya transformasi lembab sehingga ada retensi cairan. Ketika hal tersebut menyerang paru, menyembuhkan batuk. Paru akan terluka bila terserang dingin internal atau eksternal ya. Jadi akumulasi cairan dingin di paru menyebabkan gangguan fungsi normal paru sehingga tadi terjadi batuk dengan banyak sputum tipis putih. Retensi cairan itu menyebabkan menghalangi gerakan qi ya, sehingga terjadi dadanya tadi sesak dan patogen yang menyerang lambung menyebabkan rasa ingin memuntahkan sesuatu ya. Aksi formulanya sendiri di sini dia menghangatkan paru dan menghilangkan dahaknya.
Dengan analisis formulanya sebagai rajanya ada gancang ya, fungsinya untuk menghangatkan paru, terus juga, menghilangkan dinginnya ya, dan mengatasi dahaknya, terus juga menghangatkan, dan mengaktifkan limpanya ya, juga menghilangkan lembabnya. Sebagai deputinya ada sisin dan fuling. Sisinnya untuk menghangatkan paru dan mengatasi dingin ya. Juga dia itu mensupport gancang ya untuk menghangatkan paru, menghilangkan dingin dan mengatasi dahaknya. Fulingnya ini untuk memperkuat limpa ya dan juga menyalurkan lembab, mengatasi dahak dan mendorong urinasi. UVG-nya sebagai asisten, fungsinya untuk astringent paru dan mengatasi batuknya ya. Dan bila dikombinasikan dengan gancang dan sisin, ketiganya itu fungsinya untuk menyebarkan patogen ya, tanpa membahayakan cengkihnya ya, pertahanan tubuh kita dan sebagai astringent paru juga ya, tanpa dia itu terkait, membuang patogennya ya, tanpa membuat patogennya masuk ke dalam ya. Kemudian, sebagai utusannya ada ganjo yang fungsinya mengharmoniskan semua komponennya. Untuk modifikasinya bisa dilihat di sini, untuk mual yang disebabkan oleh sputum ya, tadi dahaknya tadi ya, kelebihan dahak, berarti kita harus menghangatkan dan membuang dahak dinginnya ya, serta menurunkan aliransi berbalik ke bawah dan mengatasi mualnya dengan menambahkan pansia. Kemudian untuk batuk parah dengan, apa tuh, masalah pernafasan juga ya, kita harus menurunkan Qi-nya dan mengatasi batuknya dengan menambahkan sirang dan hupu. Untuk masalah, mmm, nafsu makan yang berkurang ya, disebabkan defisiensi limpa, berarti kita harus memperkuat Qi dan memperkuat limpanya ya, dengan menambahkan Dansen Paiju dan Cenpi. Aplikasi modernnya pada kasus bronkitis kronik emfisema, yang menjadi perhatian tidak digunakan pada pasien dengan pola panas dan kering di paru ya, dan batuk yang disebabkan defisiensi yin dan dahak dengan darah. Ini untuk contoh formula yang terakhir dari subkategori mengusir angin ada Panxia, Taiju, Tianma, Tang. Komposisinya ada Panxia, Tianma, Fuling, Zhu Hong, Paiju, Gancou, Secang, dan Tachou. Preparasinya dalam bentuk rebusan. Kemudian indikasinya ini untuk pola dahak dan ada anginnya ya, yang menyerang bagian atas tubuh. Tanda gejalanya itu pusing, sakit kepala, rasa tertekan di dada dan diafragma, mual, muntah, lapisan lidahnya putih dan berminyak, nadinya senar dan licin. Analisis patogenesisnya defisiensi limpa menyebabkan akumulasi dahak dan lembab ya. Dan dahak dan lembab itu bergerak ke atas bersama dengan angin liver internal. Ingat kembali prinsipnya kalau terjadi angin internal itu disebabkan karena dari gangguan di livernya ya, sehingga terjadi berbagai gangguan dan ketika gangguan itu menyerang otak ya, dahak anginnya menyerang otak menyebabkan sakit kepala dan pusing. Kemudian ketika menyumbat ciau tengah akan timbul rasa tertekan di dada dan diafragma, mual dan muntah. Kemudian lapisan lidah putih dan berminyak menyebabkan dahak keruh internal, nadinya senar dan licin, sehingga itu merupakan ciri dari dahak dan angin ya. Aksi formulanya di sini mengeringkan lembab, menghilangkan dahak, menenangkan liver, dan menghilangkan anginnya. Analisis formulanya sebagai rajanya ada Panxia dan Tianma. Panxia di sini mengeringkan lembab dan mengatasi dahaknya, juga dia itu membuat aliran balik ke bawah ya, dan mengatasi muntahnya. Tianma-nya menenangkan liver, juga menghilangkan anginnya ya, sehingga mengatasi vertigonya. Keduanya memang untuk mengatasi vertigo ya, disebabkan dahak angin. Kemudian sebagai deputi ada Paiju dan Fuling. Paiju ini memperkuat limpa dan mengeringkan lembab. Fulingnya memperkuat limpa dan membuang lembabnya.
Keduanya itu, untuk mengatasi, sumber dahaknya ya, karena sumber dahak kan memang dari limpa. Organ yang gampang sekali menghasilkan dahak itu dari limpa ya. Kemudian sebagai asistennya ada Juhong, fungsinya adalah, memperbaiki Qi-nya, mengatasi dahaknya, juga menggerakkan Qi-nya ya, serta mengeliminasi dahaknya. Sebagai utusan ada Gancho, Tachao, dan Secang. Ganchonya mengharmoniskan bagian tengah, mengharmoniskan semua formulanya. Kemudian Tachao-nya mengharmoniskan limpa dan lambung. Dan Secangnya mengharmoniskan limpa lambung serta menurunkan toksisitas dari pansianya ya. Untuk herba-herbanya bisa dilihat di bagian kanan ini ya yang dipakai. Lanjut untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini untuk kasus vertigo yang parah disebabkan angin, dahak ya yang menyerang bagian atas, ya prinsipnya kita harus, memperkuat, fungsi menghilangkan dahaknya ya dan mengusir anginnya ya, dengan menambahkan Jiancang dan Tanansing. Terus untuk, sakit kepala yang parah disebabkan dahak angin ya, yang menyerang bagian atas, berarti kita harus, membuang anginnya ya, dan mengatasi nyerinya dengan, ditambahkan Majingji sama Paijili. Untuk, muntah yang parah disebabkan kekeruhan ya, obstruksi dahak keruh di Jawa Tengah, itu berarti kita harus, membuat aliran balik ke bawahnya ya dan menghentikan muntahnya dengan Taichese dan Xuan Fuhua. Untuk defisiensi Qi berarti kita harus memperkuat Qi-nya ya dengan Tansen dan Seng Huang Qi. Kalau ada akumulasi dahak lembab yang parah juga dan tambah lidahnya tadi mengkilap ya, lapisan lidahnya putih mengkilap, berarti kita harus mengeringkan lembabnya dan membuang dahaknya dengan menambahkan Jiesia dan Guje. Aplikasi modernnya itu pada kasus vertigo, hipertensi, pusing neurologis, kejang, dan kelumpuhan wajah. Untuk yang menjadi perhatian dan kontraindikasi tidak digunakan untuk pusing yang disebabkan defisiensi yin, hiperaktivitas yang, dan ketidakcukupan qi dan darahnya ya. Oke, ini yang jadi referensi dari pembahasan kita hari ini. Kalian bisa baca lagi di buku ini ya untuk lebih menggali dari yang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan sesi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.